dapat hadir, diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam diskusi yang sangat penting ini dengan narasumber yang luar biasa. Terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Duta Besar Iran untuk Indonesia. Terima kasih pada narasumber. Mari kita awali diskusi kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diskusi kita akan dipimpin oleh Mbak Kuri Maharani PhD. Oke, Silakan Mbak Kuri. Terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin yang saya hormati, hadirin yang dimuliakan. Selamat datang pada diskusi akhir pekan, tapi hari Senin. Jadi harusnya diganti awal awal ini nih, hari kerja. Diskusi dari Forum Guru Besar dan Dr. Insan Cinta yang bertajuk Perang Iran versus Israel dan Posisi Indonesia pada hari ini 23 Juni 2025. Seperti biasa, diskusi ini digagas oleh Kang Jana Sulaiman yang paling berjiwa muda dan kritis di antara kita semua gitu ya. Ini penting dinyatakan Kang, karena tidak semua orang muda sekarang otomatis kritis gitu ya. Jadi kalau masih berjiwa muda dan kritis itu luar biasa sekali. Hadirin yang kami muliakan, hari ini kita topiknya sangat uh, pas momentumnya ya, sangat hangat dan ini juga membuat mungkin saya juga agak emosional ya karena sudah masuk hari ke-11 sejak serangan Israel ke Iran ya. Dan serangan ini dilakukan di tengah perundingan sebenarnya mengenai eh, pengawasan instalasi nuklir Iran di bawah perjanjian internasional gitu ya. Lalu bagaimana keabsahan tindakan Israel tersebut? Nah, ini yang tidak disentuh oleh media mainstream di Barat ya. Sehingga kita perlu untuk mendapatkan pencerahan dari para ahli hukum internasional. Dan kemarin juga kita mendapatkan berita bahwa Amerika Serikat ikut serta dalam perang ini dan melakukan operasi yang disebut dengan Operation Midnight Hammer ya, yang menyasar kepada beberapa instalasi nuklir di Iran, terutama di Fordo dan di Natanz. Seberapa jauh dampaknya ini bahkan eh, pemerintah Amerika Serikat belum bisa mengupdate ya, mereka belum tahu pasti apa dampaknya. Tapi yang pasti adalah harga minyak itu naik ya. Sekarang sudah sampai 81 US dollar per barel dan kalau lanjut eh, maka bisa jadi akan menyentuh 100 dolar per barel. Dan ini akan berdampak tidak hanya kepada kawasan Timur Tengah tapi juga kepada kita semua. Skenario apa yang kemudian akan terjadi ke depannya Bapak dan Ibu? eh, Apa namanya, banyak ahli yang memperkirakan setidaknya ada beberapa skenario. Yang pertama bisa jadi Iran melakukan retaliasi, apakah akan menyerang salah satunya juga base-base Amerika Serikat yang ada di kawasan gitu ya, atau yang kedua Iran melakukan penutupan Selat Hormuz dengan risiko bahwa aliansinya sendiri pun juga sebenarnya tidak menyetujui hal ini ya, karena terlalu banyak negara yang terdampak. Yang ketiga adalah bahwa Iran justru akan mendapatkan justifikasi untuk cepat-cepat membangun kemampuan senjata nuklirnya. Karena memang sudah dihianati begitu ya, sedang negosiasi kok tiba-tiba diserang gitu kan. Sehingga ya sudah sekalian saja mungkin itu salah satu yang menjadi skenario ke depannya. Lalu bagaimana posisi Indonesia menghadapi kemungkinan perang yang berkelanjutan yang kemudian bisa menyeret tidak hanya negara Timur Tengah, tapi banyak pihak yang kemudian mengandaikan apakah ini awal Perang Dunia Ketiga begitu ya, yang kita selama ini pikir nggak mungkin terjadi, tapi kok tiba-tiba di tahun ini kita mendapatkan beberapa eskalasi besar ya, yang terakhir adalah ini. Dan Bapak dan Ibu untuk membantu kita memahami hal-hal tersebut, hari ini kita sudah ada tamu istimewa uh, untuk memberikan pengantar, ya ini His Excellency Dr. Muhammad Borojodi, Ambassador of the Islamic Republic of Iran.
Dan kemudian narasumber kita yang mungkin lokal tapi reputasi internasional gitu ya. Yang pertama adalah Duta Besar Abdul Qadir Jailani, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Urusan Afrika yang juga alumnus EVA dari Unair. Yang kedua adalah Bapak Cepi Hakim, Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia tahun 2002 sampai 2005 dan pendiri Indonesian Center for Air Power Studies. Yang ketiga adalah Profesor Dr. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional FHUI, pendiri Indonesia Society of International Law atau ISIL, dan Rektor Unjani yang baru selesai ya, Mas Ik, ya. Dan juga guru saya tuh Mas Ik dari saya S1. Dan terakhir tentu saja kita punya pembicara yang tak kalah istimewa, Profesor Dr. Makarim Wibisono, Guru Besar Universitas Gajah Mada, Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB periode 2004-2007, dan bahkan sempat menjadi pelapor khusus untuk wilayah Palestina. Ya. Kedua tamu kita yang terakhir ini mungkin akan bergabung sedikit lambat, mengingat mereka juga ada interview ya di berbagai TV nasional, tapi kita bisa memulai dulu dengan pengantar dari Pak His Excellency Dr. Muhammad Barojardi, Ambassador of the Islamic Republic of Iran. Ambassador, your time. Okay, Bahasa İngiliz, okay, yeah. Yeah, do you have my voice right now? Yes, it's clear. Okay, Alhamdulillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alameen. His Excellency Abdul Qadir Jailani, Professor Chapi Hakim, Professor Hikmahanto Juwana, Professor Kang Janatia, Professor Gari Maharani, Professor Wibisono, I don't know His Excellency Professor Wibisono, and I am sorry I cannot name everybody, but distinguished colleagues, honorable representative, ladies and gentlemen, everybody, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. I appreciate the opportunity to address this important webinar and express my sincere gratitude to the organizers of this timely and principled dialogue. Today, I speak on behalf of about 90 million citizens of the Islamic Republic of Iran, a nation currently subjected to an unlawful and dangerous act of external aggression by the Zionist regime of Israel and most recently by the United States. Both have engaged in unprovoked and escalatory military actions that threatens the security and stability of our nation and the broader region. The Zionist regime for over 7 decades has engaged in sustained warfare and occupation, systematic violating the rights of the Palestinian people and undermining the territorial integrity of its neighbors. The recent involvement of the United States through direct military strike on Iran's safeguarded nuclear facilities marks a deeply troubling expansion of this aggression. On 13 June, the Zionist regime launched an unprovoked military assault against the Islamic Republic of Iran. This unilateral act of aggression constitutes a clear and serious breach of Article 2 of the United Nations Charter. The acts by the occupying regime deliberated, targeted off-duty military personnel, academic experts, civilians, and essential infrastructure, including hospitals, residential zones, and public utilities. Such attacks, beyond their legal unlawfulness, raise profound concern regarding the environmental and humanitarian risk of radiological fallout and must be considered violation of international humanitarian law.
In a deeply alarming escalation of the, in a deeply alarming escalation, the United States has now joined this unlawful campaign by participating in direct military strike against Iranian nuclear facilities in Isfahan, Natanz, and Fordow. These facilities are internationally monitored, entirely peaceful in nature, and operate under full IAEA safeguards. The deliberate targeting of such sites not only constitutes a violation of international law, including the UN Charter and the safeguard regime under the Non-Proliferation Treaty, but also endangers the global norm against attacks on civilian nuclear infrastructures. The United States' decision to actively participate in this attack marks a dangerous expansion of the conflict. Rather than de-escalating tension or supporting diplomacy, this move injects a powerful military actor into a regional dynamic, effectively internationalizing the conflict and increasing the risk of broader confrontation. This escalation must be condemned in the strongest possible terms by all those who value peace, international law, and the principle of sovereign equality. The sixth round of high-level dialogue with the United States had been scheduled for 15 June to finalize a constructive path forward on our peaceful nuclear file. The timing of the aggression reveals a calculated effort by the Zionist regime and now enabled by its partners to sabotage diplomacy and further destabilizing the region. Allow me to highlight 3 key points. First, Iran's actions are lawful and defensive. Our response has been confined to the aggressors, and we urge the international community to resist any attempt by the Zionist regime or its supporters to regionalize the conflict or provoke wider confrontation. Second, Iran remains fully committed to nuclear non-proliferation. Even in the fact of direct military aggression by nuclear-armed states, Iran has not deviated from its policy of transparency and compliance with IAEA safeguards. We have never pursued nuclear weapons and continue to uphold all our international obligations. Third, our commitment to diplomacy remains firm. Except for the occupying regime responsible for the current crisis, Iran remains today to re-engage constructively with regional and international stakeholders in pursuit of stability and lawful cooperation. We recognize the Republic of Indonesia not only as a valued regional partner, but also as a country with moral authority and strategic influence in multilateral institutions. Indonesia is a founding member of ASEAN and a key member of OIC, NAM, D8, and the G20. Is uniquely positioned to mobilize international opinion and call for an end to the unlawful aggression both against Iran and across the wider region. We expect our Indonesian colleagues
to use their voice grounded in principles of justice, sovereignty, and peace to lead efforts in these international platforms to condemn the attacks, defend regional and global stability, and demand the accountability. We count on Indonesia's long-lasting support for the rule of law and its historical solidarity with the oppressed to help bring an end to this dangerous and destabilizing path. Let us reaffirm today that aggression, whether by the occupying forces or global powers, must never be normalized. It is only through diplomacy, justice, and principled cooperation that we can secure lasting peace and uphold the integrity of the international law. Thank you. Thank you, Ambassador Muhammad Burujadi. Kang, mungkin Kang Jana, saya minta izin untuk menyampaikan beberapa intisari dari pidato Pak Ambassador yang barusan. Yang pertama Ya, adalah Mbak, silakan. bahwa Iran menyatakan pada tanggal 13 Juni Israel telah menyerang Iran, dan ini unprovoked, artinya memang tidak ada justifikasinya gitu ya. Dan untuk itu Iran kemudian mengaktifkan pasal 2 piagam PBB mengenai agresi, dan ini kemudian menjadi basis untuk hak self defense atau pertahanan diri dari Iran. Ada beberapa bahaya yang kemudian disampaikan oleh Pak Dubes, diantaranya adalah risiko humaniter terkait dengan radiasi yang akan mungkin bocor ya dengan serangan dari Israel dan Amerika kepada instalasi nuklir Iran. Dan beliau juga menekankan bahwa sebenarnya serangan ini dilakukan sebelum dilakukannya putaran dialog yang sudah disepakati oleh Iran dan negara-negara Eropa dan Amerika juga ya untuk melanjutkan kewajiban Iran mematuhi aturan-aturan IAEA mengenai safeguards untuk nuklir. Ada 3 hal yang kemudian dikatakan oleh Pak Dubes. Yang pertama adalah aksi Iran sah dan defensif. Kedua, Iran sudah mematuhi safeguards dari IAEA dan menjalani kewajiban internasional terkait dengan fasilitas nuklir mereka, dan mereka tidak berniat untuk mengembangkan senjata nuklir. Ketiga, diplomasi Iran akan terus berjalan dan Iran meminta Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan. Iran meyakini Indonesia adalah aktor yang tepat karena memiliki nilai-nilai moral yang baik, memiliki berbagai posisi strategis sebagai misalnya pendiri ASEAN, anggota non-blok OKI, Organisasi Konferensi Islam, dan juga G20, untuk mengajak negara-negara lain dalam mengutuk tindakan Israel, mengutuk serangan terhadap Iran. Hal ini perlu dilakukan untuk stabilitas global dan juga harus meminta pertanggungjawaban. Jadi jangan ada impunity dari pelanggaran hukum internasional, gitu ya. Dan terakhir juga Iran berkomitmen untuk mematuhi rule of law dan meminta agar operasi penjajahan yang terjadi baik itu di Gaza maupun juga di tempat lain tidak boleh dinormalisasi. Mungkin seperti itu kira-kira intisari dari pengantar yang diberikan oleh Pak Dubes. Terima kasih Pak His Excellency Dr. Muhammad Burujadi. Saya izin Kang untuk lanjut ke pembicara setelah ini. Apabila tidak ada sesi Q&A ya Kang ya. Kita lanjut ke narasumber yang pertama, yakni Dubes Abdul Qadir Jailani yang sudah mengirimkan rekaman ya Kang ya, video untuk Ya, disampaikan kepada forum ini. Ya. Silakan untuk dibantu. Kepada para guru besar, para doktor, para intelektual yang hadir malam ini, Pak Dirjen saat ini sedang perjalanan ke luar negeri, tetapi beliau berkomitmen untuk hadir menyampaikan beberapa pokok pikirannya. Untuk itu kami akan tayangkan ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya memohon maaf karena tidak dapat berpartisipasi secara langsung dalam acara diskusi yang sangat menarik ini. Situasi di Timur Tengah, khususnya di Teluk Persia, memang sangat mengkhawatirkan. Saat ini, dinamika politik global sedang berada dalam momen yang sangat krusial, yaitu situasi-situasi keamanan yang sangat kita khawatirkan dapat terjadi sejak 2 dekade yang lalu. Apa yang kita khawatirkan kini berada di hadapan kita. Kita semua berharap situasi di kawasan tersebut tidak semakin buruk. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sejak lama dugaan proliferasi nuklir Iran terus didorong oleh Israel dan Amerika Serikat. Dan digambarkan bahwa hal tersebut merupakan ancaman bagi keamanan internasional. Badan Energi Atom Internasional telah menegaskan bahwa mereka tidak memiliki bukti yang menunjukkan Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Namun, Israel dan Amerika Serikat terus menyoroti ancaman Iran tersebut dan menekankan akan melakukan apa saja untuk mencegah ambisi nuklir Iran. Dengan dalih untuk mengantisipasi ancaman tersebut, Israel dan Amerika Serikat melakukan preemptive strike atau anticipatory self-defense. Kedua negara tersebut menjustifikasi penggunaan kekuatan militer berdasarkan anggapan tentang adanya ancaman serangan dari Iran di kemudian hari. Argumentasi seperti ini sudah pernah dilakukan oleh Israel pada tahun 1967 ketika mereka menduduki tepi barat dan Gaza, serta Amerika Serikat ketika menyerang Irak pada tahun 2003. Penggunaan dalih seperti ini jelas bertentangan dengan hukum internasional karena dapat merongrong keutuhan wilayah dan kedaulatan suatu negara. Bapak-bapak dan ibu sekalian, tindakan ini akan menimbulkan eskalasi dan konflik kawasan yang semakin luas. Terus berlarut-larutnya persoalan ini merupakan ancaman real bagi keamanan internasional. Oleh karena itu, Indonesia masih melihat pentingnya untuk kembali ke mekanisme diplomasi. Hukum internasional telah menegaskan kewajiban setiap negara untuk menyelesaikan perselisihannya dengan cara-cara damai. Untuk itu, Indonesia tanpa pernah lelah akan terus mendorong di berbagai fora internasional upaya diplomasi baik di tingkat multilateral maupun regional sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Besar sekali harapan saya pemikiran singkat ini dapat bermanfaat bagi pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, tadi adalah video sambutan yang disampaikan oleh Pak Duta Besar Abdul Qadir Jailani, Dirjen Asia Pasifik dan Urusan Afrika, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sebenarnya kita juga sedang menunggu sikap dari Kemlu dan Menlu secara resmi ya. Kita masih memantau Instagram dan medsos Kemlu, tapi tampaknya terakhir yang dikeluarkan itu statement terkait dengan evakuasi warga negara kita dari kawasan ya. Kita sudah mulai evakuasi minimal ada 90 orang yang dipindahkan ke Azerbaijan ya dari Iran.
dan juga dalam konteks menyerukan bersatunya negara-negara OKI ya untuk mengutuk apa yang dilakukan oleh Israel. Kita lanjut ke pembicara kedua kita. Ini mungkin agak berbeda nih karena beliau bukan berasal dari hukum internasional, tapi paham teknologi militer kedirgantaan dan mungkin bisa membantu kita untuk memahami bagaimana sih perang ini berlangsung gitu ya dari sisi teknis dan ke depannya kira-kira apa yang bisa dilakukan gitu ya oleh kedua negara untuk apakah memang pertanyaan-pertanyaan simpelnya misalnya kayak eh, kapan sih ini pelurunya habis ya? Kan tukar-tukaran rudal itu kan mahal sekali ya. Saya baca di The Economist katanya satu hari Israel itu keluar hampir $500 miliar ya untuk mengirimkan apa namanya F-35 dan rudal-rudalnya gitu. Dan Amerika kemarin juga kita sedang mencoba menghitung berapa biaya mengirimkan bomber ya dari pantai timur dan juga apa namanya kapal selam dan carrier strike grupnya. Dan itu pasti mahal banget. Nah, itu kan tidak semua negara bisa melakukan itu, pun tidak Israel ya tanpa bantuan Amerika Serikat. Mungkin saya memanggil saja langsung pembicara kedua kita, Pak Cepi Hakim. Silakan Pak, tolong beri kami pencerahan Pak. Bapak, ada waktu sekitar 20-30 menit ya Pak, silakan. Baik. Terima kasih Kang Jana ya, yang mengundang saya di forum yang sangat prestisius ini. Saya orang asing di forum ini karena forum ini adalah forum doktor dan forum guru besar. Saya guru besar juga bukan dan doktor apalagi. Tetapi saya mendapat kehormatan untuk sumbang saran dari perspektif defense studies saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ibu bapak sekalian yang sangat saya hormati, kalau kita memaknai konflik Iran-Israel dan kemudian melihat posisi kita, maka yang pertama dapat kita simpulkan untuk sementara bahwa konflik ini agak sulit untuk bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Karena konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun, itu biasanya juga memerlukan waktu yang panjang untuk mencapai perdamaian. Yang kedua, kalau kita melihat posisi kita sekarang, dan saya senang mendengar sambutan dari Excellency Duta Besar Iran, bahwa beliau sangat berharap bahwa Indonesia bisa tampil sebagai salah satu penengah atau juru damai lah, katakan demikian. Walaupun di tingkat global saya percaya Indonesia belum terlihat sebagai sebuah negara yang cukup menonjol untuk bisa berperan seperti itu. Tetapi pernyataan Duta Besar Iran patut kita hargai bersama. Berikutnya, kalau kita melihat konflik yang terjadi dan melihat beberapa persenjataan yang digunakan, maka ini adalah satu fase di mana kita menyaksikan panggung pertempuran udara yang sangat ultra modern, kalau boleh dikatakan demikian. Kita memasuki panggung smart, total and smart war. Kita memasuki dunia cyber namanya. Sudah sejak awal tahun 2000-an, itu sudah banyak para pemikir konflik, para pemikir manajemen konflik, para pemikir defense studies mengatakan bahwa cyber world has become the fifth domain after land, water, air, and space. Jadi dunia cyber sudah menjadi domain kelima setelah daratan, perairan, udara, dan ruang angkasa. Yang menjadi istimewa dari dunia cyber ini adalah cyber bisa menembus domain-domain lainnya. Dia tidak sama seperti daratan, lautan, udara, dan ruang angkasa. Karena keempat domain itu mempunyai barier yang cukup jelas. Tetapi cyber, dia bisa menembus domain lainnya, dan yang paling penting juga adalah dia tidak terlihat. Banyak pertanyaan
Apa sebenarnya cyber itu? Agak sulit menjelaskan secara teknis, tetapi dunia cyber itu ditandai dengan 3 hal yang sangat menonjol di permukaan. Yang pertama adalah penggunaan artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan. Yang kedua adalah penerapan autonomous system, ya, sistem otomatis. Dan yang ketiga adalah penggunaan drone. Dan itulah semua kombinasi dari yang saya uraikan tadi yang terjadi sekarang, lebih-lebih pada ketika Amerika melakukan surprise attack, ya, dengan nama sandi Midnight Midnight Thunder atau Midnight Hammer, ya. Tapi kode penyerangannya itu adalah menggunakan kata midnight. Jadi operasi senyap. Dan itu sebuah demonstrasi kepada panggung dunia bahwa ini loh, kita mempunyai satu kemampuan yang tidak dimiliki oleh negara-negara manapun menurut Donald Trump. Pernyataan ini tentu saja masih memerlukan bukti di lapangan. Tetapi apa yang dilakukan dengan menggunakan pesawat B-2, menggunakan puluhan pesawat tanker, menggunakan submarine yang bisa melontarkan ballistic missile under the water, dan pesawat-pesawat tempur generasi 4 dan generasi 5 yang menjadi pengawalnya, itu sudah menunjukkan bahwa bagaimana kemampuan Amerika. Tetapi seperti Mbak Kuri juga mengatakan bahwa operasi itu memakan dana yang cukup besar. Untuk diketahui, Amerika sendiri saat ini tengah berhadapan dengan kesulitan dana sebenarnya. Dan itu kita ketahui sejak 9/11. 9/11 menunjukkan benar bagaimana dana national budget dari Amerika itu terkuras karena ambisinya untuk menggunakannya di global influence. Dan itu bisa terbukti, salah satu adalah ketika Jenderal Stanley McChrystal itu Panglima Amerika di Afghanistan beberapa kali minta bantuan tambahan pasukan dan tidak dipenuhi. Kemudian sang jenderal curhat. Dia curhat ke tabloid yang namanya The Rolling Stone. Rolling Stone, bukan Washington Post atau New York Times. Jadi dia merasa bebas untuk curhat di majalah Rolling Stone. Tetapi majalah tersebut ternyata sampai juga di meja presiden di Gedung Putih. Ketika itu segera McChrystal dipanggil menghadap dan tidak ada lebih dari 20 menit dia diperintahkan untuk mengundurkan diri dan diganti oleh Jenderal Patrius. Itu satu, bahwa memang dana untuk global reach, global power itu sudah kedodoran dari Amerika. Kemudian pada tahun 2021, ya, sebelumnya 10 tahun setelah kejadian 9/11, baru Amerika berhasil membunuh Osama bin Laden di Pakistan. Ya, itu juga memakan dana yang luar biasa. Dan 20 tahun setelah itu, Amerika terpaksa mengundurkan diri dari Afghanistan. Sehingga muncul berita-berita yang jenaka yang mengatakan bahwa from Taliban to Taliban. Dan kita lihat sendiri pada waktu itu, sebelum memutuskan itu, Presiden Donald Trump memerlukan bertemu dengan pimpinan Korea Utara, Kim Jong-un. Apa yang dibicarakan tentunya kita tidak tahu, tetapi yang jelas itu dilakukan sebelum Amerika sepenuhnya memutuskan untuk menarik pasukan koalisi Amerika di Afghanistan pada tahun 2021. Kalau kita melihat lagi, sejak 9/11 dan 5-10 tahun setelah itu, kekuatan mereka di Pasifik menurun drastis. 35% kekuatan perang Amerika itu ditarik, dan pangkalan-pangkalan Amerika di Subic dan ada 2 pangkalan di Filipina itu ditutup. Itu semua memberikan indikasi bahwa Amerika berhadapan dengan kesulitan, dan tentu saja national budget
national security budget digunakan untuk global security budget. Itu pasti terkorang kalau dia tidak pandai-pandai untuk menghimpun koalisinya. Dan berikutnya lagi adalah yang patut kita amati bersama. Sekarang ini Amerika tengah berhadapan dengan Cina yang kita kenal dengan US-China trade war. Memang trade war ini memakan juga banyak dana seperti Cold War pada tahun 47 sampai dengan 91 kalau nggak salah. Nah, kesulitan-kesulitan Amerika ini memberikan indikasi bahwa Amerika tidak akan sepenuhnya total berada di Timur Tengah. Tetapi warning yang diberikan Donald Trump itu juga bisa dikatakan bahwa agak nyeleneh dalam tanda petik karena beliau tidak minta restu dari Kongres, dan sekarang terjadi turbulence, debat banyak di dalam negeri Amerika Serikat tentang tindakan Donald Trump tersebut. Tetapi Donald Trump memang memerlukan melakukan tindakan itu untuk memberikan peringatan dalam tanda petik yang menurut perhitungan Donald Trump bahwa itu akan bisa mengantar dunia ke perdamaian. Cukup waktu saya. Udah lewat. Masih Pak, silakan, masih 10 menit lagi. Baik. Nah, posisi yang seperti itu membuat seolah-olah kita sudah secara perlahan menuju tahapan equilibrium, ya. Hukum alam kan selalu gejolak yang tinggi, naik turun segala macam, selalu sampai kepada titik equilibrium atau titik keseimbangan. Tetapi sayangnya titik keseimbangan ini memang masih sulit untuk bisa kita ramalkan bersama, ya. Kalau melihat respon dari banyak negara terhadap tindakan Amerika, maka justru suhu ini meningkat kelihatannya. Ya. Temperatur dari konflik di Timur Tengah ini meningkat, dan bahkan sangat meningkat setelah B2 menjalani operasi di Timur Tengah yang menyerang sasaran-sasaran strategis di Iran. Nah, Iran sendiri, kalau kita mendalami tentang Iran, bagaimana kebangkitan mereka pada tahun 79 menggulingkan Shah Iran, itu adalah satu indikasi dari bangkitnya bangsa Persia. Ya, banyak tulisan-tulisan tentang ini, dan bangsa Persia yang sudah begitu lama dikenal sebagai sebuah bangsa yang solid, yang kompak, dan berada di bawah satu pimpinan komando, maka dia juga mempunyai satu ketahanan yang cukup tinggi. Bagaimana kemudian kita kaget-kaget melihat Iran mempunyai keberanian menyerang frontal ke Iran. Selama ini kita bisa melihat serangan-serangan yang dilakukan oleh Iran selalu menggunakan proksi-proksinya yang berada di dekat atau sekeliling negara Israel. Tetapi tiba-tiba Iran memutuskan untuk menyerang langsung. Dan serangan ini terus terang juga memberikan pelajaran yang luar biasa bagi kita semua, bahwa bagaimana sistem pertahanan yang begitu rapat dari Iron Dome, Rapid Sling, dan Arrow 2 dan Arrow 3 ternyata bisa ditembus. Dalam pertempuran udara, kuncinya memang the surprise attack yang akan memenangkan pertempuran. Dan itu dilakukan oleh Iran. Dan dilakukan tidak kepalang tanggung karena dia mengkombinasikan peluru kendali balistik jarak jauh, jarak menengah, dan jarak dekat. Iron Dome adalah turunan dari Strategic Defense Initiative-nya Ronald Reagan pada tahun 1983, yaitu berupa pagar imajiner yang membendung ICBM, Intercontinental Ballistic Missiles, dari pihak Warsawa yang sasarannya menuju ke negara-negara NATO. Itulah yang dikembangkan oleh Israel berwujud Iron Dome. Iron Dome adalah pagar imajiner berbentuk dome yang melindungi serangan-serangan yang datang dari udara. Tetapi sekali lagi Iron Dome untuk sasaran-sasaran atau serangan-serangan dari jarak dekat. Nah, disinilah kunci dari bagaimana Iran memiliki perencanaan yang matang. Mereka melakukan surprise attack tidak sekedar dari
dari jarak pendek, tetapi kombinasi dari peluru balistik jarak jauh, jarak menengah, dan jarak pendek sekaligus plus ratusan drone yang digunakan dalam waktu yang sama. Itulah yang menyebabkan kemudian terlihat sekali bahwa Arrow 3, David Sling, dan Iron Dome bisa tertembus. Karena sepadat-padatnya, sesempurna-sempurnanya bangunan dari sistem pertahanan udara sebuah negara pasti mengandung juga kelemahan di dalamnya. Dan itulah yang terjadi. Dan ini sangat mengejutkan Israel dan juga Amerika. Selama ini Israel, Amerika, dan sekutu-sekutunya itu merasa nyaman dengan sistem pertahanan yang digelar oleh Israel, dan dia percaya sekali, penuh dengan self-confidence, bahwa tidak mungkin ada peluru kendali yang bisa masuk ke kawasan Israel. Dan Iran membuktikan bahwa dia melakukan itu. Dan inilah kemudian yang membuat suhu konflik di Timur Tengah memanas. Amerika tentu saja merasa gemes ya, dia penasaran dan dia sangat marah sekali karena bagian dari desain pertahanan Israel adalah juga merupakan kontribusi yang besar dari sistem atau teknologi Amerika Serikat di Timur Tengah. Saya kira untuk sementara itu dulu Mbak dari saya, nanti kalau ada beberapa yang bisa kita kembangkan kemudian. Terima kasih. Terima kasih Pak Cepi Hakim. Menarik sekali tadi beberapa poin Bapak. Pertama mengenai serangan Amerika sendiri sebenarnya tidak dikonsultasikan dengan Kongres ya Pak. Dan bahkan kalau saya boleh mengutip laporan dari beberapa media, Presiden Trump sendiri mengabaikan informasi dari kepala intelijennya yang mengatakan bahwa tidak ada ditemukan bukti-bukti Iran mengembangkan senjata nuklir begitu kan. Jadi selain tidak berkonsultasi dengan Kongres, beliau Presiden Trump juga mempolitisasi intelijen begitu kan ya, menggunakan intelijen yang sesuai dengan kepentingan politiknya saja begitu. Dan apakah ini ciri-ciri negara demokrasi? Saya agak ragu ya Pak ya. Jadi mungkin itu yang menarik untuk nanti saya bisa dilanjutkan waktu Q&A session Pak. Dan yang kedua adalah memang tadi bahwa Iran ternyata punya kemampuan gitu ya, meskipun jauh kemampuan militernya di bawah Israel. Melihat anggaran pertahanannya saja kan cuma 1/6 Pak Iran dari Israel ya, tapi mampu mengkombinasikan tadi beberapa jenis drone sekaligus untuk kemudian mengalahkan sistem pertahanan udara Israel yang sangat canggih begitu ya. Terima kasih Pak Cepi Hakim. Kemudian kita berangkat kepada pembicara kita yang selanjutnya, Profesor Dr. Hikmahanto Juwana. Mas Gihik, apakah sudah ada di sini? Tadi sudah ada, tapi apakah sudah selesai? Harus tampil dulu di itu, tapi kita Oh puterin ya, dulu aja videonya. Ya. Iya, Mas Gihik Tampil di sudah CNN. menyiapkan video ya. Baik, kalau gitu silahkan Kang, mohon dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Kang Jana dan Bapak Ibu para guru besar dan teman-teman. Saya mohon maaf karena saya tidak bisa langsung live menyampaikan materi yang ingin saya sampaikan, karena kebetulan dari CNN Indonesia meminta saya untuk berbicara. Nah, tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Duta Besar Iran, dan itu berkaitan dengan posisi Iran. Sekarang saya akan mengulasnya dalam perspektif ilmu pengetahuan saya, yaitu hukum internasional. Jadi saya akan kembali ke ketika Israel melakukan serangan ke Iran untuk pertama kali, dan pada saat itu Perdana Menteri Netanyahu menyampaikan bahwa serangan ini sebenarnya didasarkan pada hak untuk membela diri, the right to self-defense, yang diatur di dalam pasal 51 Piagam PBB. Mungkin semua kita akan bertanya, kenapa belum ada serangan ke Israel dari Iran, tapi kok Israel sudah menyerang terlebih dahulu ke Iran? Nah, dari pernyataan
Perdana Menteri Netanyahu setelah diluncurkannya serangan ke Iran, beliau mengatakan bahwa serangan ini dilakukan karena dugaan Iran mengembangkan senjata nuklir. Nah, ini yang terus kemudian beliau mengatakan sebelum senjata nuklir itu digunakan ke Israel, maka dia akan melakukan serangan terlebih dahulu terhadap fasilitas nuklir tersebut yang akan mengembangkan senjata. Nah, ini yang dalam konteks hukum internasional sering kali self defense itu diterjemahkan bahwa tidak hanya self defense ketika ada serangan, tapi yang disebut sebagai anticipatory self defense. Artinya sebelum ada serangan, karena ini mungkin dianggap senjata nuklir itu ditujukan ke Israel, maka diserang duluan. Ini yang dilakukan oleh Israel. Tapi saya juga yakin bahwa sebenarnya perang ini bukan diinisiasi oleh Israel. Meskipun kita tahu Israel dengan Iran sejak Shah Iran jatuh memang terus berseteru. Nah, tapi ini diinisiasi oleh siapa? Oleh Trump sebagai presiden di Amerika Serikat. Kenapa saya katakan Trump? Karena ketika Trump akan menjabat sebagai presiden, dia mengatakan bahwa masalah Gaza itu akan diselesaikan dengan cara menyerang Iran. Karena menurut Trump bahwa Hamas melakukan serangan ke Israel di Gaza itu karena di proksi, mereka menjadi proksinya Iran. Nah, Iran berada di belakang ini semua, termasuk Hezbollah, termasuk juga Houthi. Oleh karena itu, approach Amerika Serikat di bawah Trump adalah menyerang Iran. Kedua, pada waktu Trump menjadi presiden, Trump mengatakan kepada Iran yang dimediasi oleh Oman untuk melakukan perundingan tentang senjata nuklir yang mungkin dikembangkan oleh Iran. Nah, pada saat akan ada deadlock terhadap perundingan ini, Trump mengatakan kalau sampai deadlock, maka akan saya serang. Dan ini yang kemudian dilakukan oleh Trump, tapi tidak oleh Amerika Serikat langsung menyerang ke Iran. Karena apa? Dia nggak punya basis secara hukum. Nah, disinilah peran dari Israel menjadi penting. Karena Israel lebih punya basis. Dasarnya pasal 51 Piagam PBB, hak untuk membela diri, dan sifatnya anticipatory self-defense. Dan inilah yang kemudian terjadi. Nah, sekarang adalah Amerika Serikat sudah melakukan serangan ke 3 fasilitas nuklir Iran. Ya. Pertanyaannya adalah untuk apa? Presiden Trump setelah melakukan serangan itu mengatakan bahwa karena di 3 fasilitas itu akan dikembangkan senjata nuklir. Pertanyaan saya, benar atau tidak? Karena apa? Menurut intelligence dari Amerika Serikat, ada seorang wanita yang mengatakan bahwa sebenarnya Iran tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan senjata nuklir. Nah, lalu kenapa kemudian diserang? Nah, yang saya khawatirkan adalah apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat di bawah Trump. Ini mengulang kembali apa yang dilakukan oleh Presiden Bush Jr. ketika melakukan serangan ke Irak dan kemudian menurunkan Saddam Hussein menjadi presiden. Yang alasannya ketika itu bahwa Irak sedang mengembangkan MW Mass Weapon of Destruction, MWD. Nah, ternyata apa? Setelah ada di sana tidak ada. Ya. Sekarang pertanyaan kita, apakah kita yakin bahwa di Iran memang sedang dikembangkan senjata nuklir yang menurut Menteri Luar Negeri Iran pada waktu serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat sudah dibantah, apalagi Iran sebagai anggota Non-Proliferation Treaty (NPT). Perjanjian NPT ini adalah perjanjian yang mengatakan bahwa bagi negara yang mempunyai senjata nuklir, ya, sebelum adanya NPT silakan tetap, tapi tidak boleh mereka mendiseminasi pengetahuannya ke negara-negara yang tidak punya senjata nuklir. Sementara bagi negara yang tidak memiliki senjata nuklir, mereka tidak boleh memiliki senjata nuklir dan memperoleh pengetahuan dari negara-negara yang memiliki senjata nuklir. Nah, artinya apa? Iran mau mengatakan bahwa di negaranya tidak sedang dikembangkan senjata nuklir. Belum lagi IAEA yang beberapa waktu lalu
pernah diminta untuk melakukan inspeksi terkait dengan senjata nuklir Iran, itu tidak mengindikasikan bahwa Iran memiliki senjata nuklir. Lalu pertanyaannya, kenapa kok diserang juga? Ya kan? Kalau misalnya mengembangkan tenaga nuklir untuk kepentingan damai, itu boleh di mana-mana. Termasuk kita di Indonesia, kita juga akan melakukan hal tersebut. Bahkan kita kemarin kunjungan Bapak Presiden Prabowo ke Rusia, itu juga sudah ditawarkan oleh Presiden Putin supaya kita bisa bekerja sama. Nggak ada masalah kalau misalnya seperti itu. Yang nggak boleh tentu kalau mengembangkan senjata nuklir. Nah sekarang, kalau misalnya ternyata Iran tidak mengembangkan senjata nuklir, basis apa bagi Amerika Serikat untuk melakukan serangan ke Iran? Nah, justru Amerika Serikat telah melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Pasal ini mengatakan bahwa semua anggota PBB wajib menahan diri untuk menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wilayah integritas anggota PBB lainnya. Nah, ini berarti ada pelanggaran oleh Amerika Serikat. Dan kalau saya lihat respons dari dunia setelah dilancarkannya serangan oleh Amerika Serikat ke Iran, memang ada 3. Ada yang mengatakan mendukung tindakan Amerika Serikat, ya, terutama Israel, kemudian juga Inggris, yang seolah-olah memang mereka sudah tanda kutip yakin bahwa memang sedang dikembangkan senjata nuklir di Iran. Tapi ada juga yang tidak mendukung dan menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini telah melanggar pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Nah, sementara juga ada yang di tengah-tengah, ya, seperti Jepang yang mengatakan bahwa mereka akan memantau jangan sampai perang ini bereskalasi lebih besar, ya. Tapi kalau negara yang menentang itu, ya, seperti Korea Utara, Venezuela dan sebagainya. Dan menurut saya, ya, Indonesia harus bersikap bahwa kita menganggap bahwa serangan Amerika Serikat ke Iran adalah ilegal, tidak sesuai dengan pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Ini pernah dilakukan pada waktu Ibu Megawati menjadi presiden ketika Amerika Serikat melakukan serangan ke Afghanistan. Kita juga mengatakan bahwa serangan ini adalah serangan yang ilegal. Nah, tapi bedanya dulu dengan yang sekarang. Kalau dulu Amerika Serikat membangun pasukan multinational forces. Sehingga apa? Karena mendapat banyak dukungan, walaupun tidak dapat mandat dari Dewan Keamanan PBB, mereka merasa secure, merasa tenang. Tapi yang sekarang ini bisa dipermasalahkan. Karena apa? Amerika tidak membangun multinational forces, tidak mendapat mandat dari PBB, bahkan di dalam negeri Amerika Serikat sendiri, Trump dipermasalahkan karena serangan yang dilakukan ke Iran itu tanpa mendapatkan persetujuan dari Kongres Amerika Serikat. Padahal itu harusnya merupakan kewajiban ketika Presiden Amerika Serikat akan melakukan serangan terhadap negara lain. Jadi konteksnya adalah seperti itu. Ya, menurut saya pemerintah Indonesia harus mengutuk. Namun demikian, pemerintah Indonesia tidak perlu berada di belakang salah satu negara. Ya, karena kalau misalnya berada di bawah salah satu negara, ini akan juga mencederai prinsip politik luar negeri kita yang bebas aktif. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia? Kita harus berpihak pada negara-negara yang pro terhadap perdamaian. Dan kita harus berkoalisi dengan mereka dan kita bisa bahas, ya, kira-kira langkah-langkah apa yang perlu dilakukan agar perang ini tidak bereskalasi lebih besar lagi. Karena yang saya khawatirkan adalah ada negara-negara tertentu mungkin yang ingin berada di belakang Iran. Ya, negara-negara yang saya dengar sudah membuat security arrangement sebelumnya dengan Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Iran berarti serangan terhadap mereka juga. Ya, yang saya dengar misalnya Korea Utara ataupun Rusia. Nah, ini akan mengeskalasi perang. Bahkan, ya, menurut saya Trump tidak memperhitungkan secara baik ketika akibat dari serangan ini terhadap warga Amerika Serikat, ya, karena apa? Mungkin warga dunia banyak yang merasa bahwa tindakan Amerika Serikat ini sudah tidak sah dan mereka tidak bisa melampiaskan ke pemerintahan Amerika Serikat, akhirnya melampiaskan ke warga negaranya.
Ini yang membuat warga negara Amerika Serikat sekarang khawatir dengan tindakan Trump ini justru akan membahayakan mereka. Sama dengan warga Israel, mereka khawatir dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Netanyahu akan membahayakan mereka juga. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, yang kita perlu cermati ke depan nanti itu adalah bagaimana reaksi dari negara-negara. Di samping itu juga reaksi dari warga masyarakat. Karena warga masyarakat ini yang saya tidak harapkan adalah mereka melakukan tindakan kayak dulu ya. Di Indonesia pernah sweeping terhadap misalnya warga negara Amerika, terhadap mungkin ada kepentingan-kepentingan Amerika, itu nggak boleh. Dan kemudian juga kalau misalnya sampai ada tindakan-tindakan yang dilakukan secara pribadi atau misalnya kelompok yang melawan Amerika Serikat dengan tindakan yang ya masa lalu itu bunuh diri dan sebagainya, ya itu tindakan yang mengarah kepada terorisme, itu juga nggak benar. Kalau misalnya ini terjadi, sampai masalah ini terjadi, pertanyaan kita adalah Iran pun tidak bisa mengendalikan, siapapun tidak bisa mengendalikan. Nah, pertanyaannya adalah apakah Amerika Serikat di bawah Presiden Trump ini sudah memikirkan hal ini? Oke lah, mereka katanya well calculated, bom itu dijatuhkan di tempat tertentu yang katakanlah tidak ada orang sipil dan lain sebagainya. Tapi permasalahan konsekuensi setelah perang ini, itu apakah sudah dipikirkan dengan baik atau tidak? Nah, ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Nanti kita bisa berdiskusi. Mudah-mudahan saya sudah bisa punya waktu ketika kita masuk ke sesi tanya jawab. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kita lanjut saja ke pembicara kita yang terakhir. Beliau sudah hadir di sini juga, Profesor Dr. Makarim Wibisono. Prof. Makarim, apakah sudah hadir? Sudah siap? Sempat keluar, tapi sudah bisa. Bisa dihidupkan, Prof. Ya. Sudah Ya, bisa oke, ya? baik. Oke. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali Waalaikumsalam. saya mengucapkan terima kasih kepada Kang Yana ya yang mengundang saya untuk ikut serta di dalam diskusi yang sangat berharga ini. Kedua, saya juga senang mendengar pembicara-pembicara ini meliputi berbagai pandangan yang berasal juga dari pandangan Iran maupun juga dari rekan-rekan yang lain. Terus terang saya katakan bahwa apa yang menjadi pusat pembahasan kali ini merupakan suatu hal yang sangat menentukan pikiran-pikiran banyak orang di dunia ini. Karena hal ini menunjukkan ada satu pergulatan yang keras terjadi di dunia ini antara unilateralisme dan multilateralisme. Kita tahu apa yang dilakukan oleh Israel pada tanggal 12 Juni dan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada waktu menyerang Fordo, Natanz, dan Isfahan itu merupakan langkah-langkah sepihak yang tanpa persetujuan dari negara-negara lain. Ya, ini adalah contoh yang diberikan oleh mereka sebagai tindakan yang unilateral. Ya, hal ini juga pernah dilakukan oleh mereka pada waktu menyerang Irak zamannya Saddam Hussein dahulu. Ya, juga hampir sama gagasannya atau alasannya bahwa pada waktu itu alasannya adalah bahwa Irak itu sedang mengembangkan senjata nuklir, dan juga saya masih ingat ya, karena pada waktu itu kami bertugas di New York ya, kami dipanggil oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di sana, kami diberikan informasi dengan juga contoh-contoh bagaimana foto-foto yang diambil oleh satelit-satelit oleh Amerika mengenai katanya mereka adalah pabrik-pabrik pembuatan senjata nuklir yang dilakukan oleh Irak ya di tengah-tengah padang pasir. Ya. Demikian juga ada briefing yang dilakukan di rumahnya Duta Besar Madeleine Albright yang menggambarkan bagaimana semacam alat-alat yang ditemukan di sungai di Irak itu yang antanya alat-alat yang dipakai untuk pembuatan senjata nuklir yang ada di sana. Tetapi setelah kejadian adanya unilateral attack yang dilakukan oleh Amerika Serikat, ya, maka ternyata tidak ada satupun bukti
yang dilakukan oleh Saddam Hussein untuk mengembangkan senjata nuklirnya pada waktu itu. Itu membuktikan bahwa segala ucapan, segala tindakan, segala observasi perlu verifikasi. Perlu adanya usaha dari pihak ketiga untuk menjustify dulu apakah tuntutan ataupun klaim-klaim yang dikatakan itu merupakan suatu hal yang benar-benar kenyataan atau ini hanya fabrikasi saja. Ya. Nah, oleh karena itu kita sekarang ini dihadapkan pada situasi di mana organisasi internasional yang supposed bisa bertindak dengan bijaksana di dalam hal itu tidak bisa bekerja secara normal, ya, karena ada gejala-gejala yang dilakukan oleh pihak-pihak negara-negara besar, ya, yang mencoba mementahkan ya pandangan-pandangan dari para ahli mengenai apa yang disebut observasi para ahli. Kita mendengar ya bahwa IAEA, yaitu lembaga dunia yang khusus untuk mengobservasi mengenai produksi bahan-bahan nuklir itu sudah memberikan indikasi bahwa tidak ada kegiatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Iran untuk mengembangkan senjata nuklirnya pada saat ini. Ya, tidak ada sama sekali. Ya, jadi oleh karena itu kita bisa melihat sendiri ya bahwa sebenarnya Iran itu tidak menunjukkan ada langkah-langkah untuk menunjukkan pengembangan senjata nuklirnya. Kita ingat sendiri pada tahun 2015 Iran membuka diri untuk perjanjian internasional untuk melakukan bagaimana menghentikan produksi bahan-bahan nuklir Iran dengan syarat bahwa semua sanksi-sanksi yang ada yang diberikan kepada Iran itu dihapuskan, baik sanksi ekonomi, sanksi sehingga mereka terbebas dari sanksi-sanksi yang membatasi kemajuan mereka. Tetapi hal ini ditinggalkan oleh Amerika Serikat, oleh Donald Trump waktu mereka menjadi berkuasa pada pertama kalinya tahun 2018, ya, sehingga dengan demikian maka apa yang disebut pembahasan bersama mengenai masalah nuklir di Iran itu menjadi mati. Saya masih ingat sendiri pada waktu kasus di mana Iran sama Irak itu bertempur, ya, bertempur. Di situ ternyata dikemukakan ya bahwa Irak sudah menggunakan senjata pemusnah massal, chemical weapon, ya, dia lakukan. Tapi Iran pada waktu itu tidak sama sekali menggunakan senjata pemusnah massal, masih menggunakan senjata konvensional, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa Iran atau bangsa Iran ini bangsa yang mempunyai prinsip, ya, mempunyai prinsip dan hal ini yang merupakan suatu hal yang tidak diperhitungkan atau diperhatikan oleh negara-negara seperti Israel dan Amerika Serikat yang sama sekali menganggap rendah mengenai hal itu. Ya. Nah, kedua yang saya inginkan, ya, di sini adalah tempat atau sengketa di mana yang namanya kekuatan organisasi internasional tidak ada giginya sama sekali. Kita masih ingat dulu pada waktu kasus ya di mana ada sengketa Korea. Di situ ada keputusan Dewan Keamanan PBB untuk mencoba mendeploy peacekeeping troop dari PBB ke Korea, sehingga terjadi perdamaian yang antara Korea Utara dan Korea Selatan itu. Ya, nah kita juga melihat hal-hal terjadi di berbagai tempat. Tetapi sekarang ini, ya, kita tidak melihat bahwa yang namanya Dewan Keamanan PBB itu bisa bergerak seperti apa yang diharapkan. Padahal kalau kita lihat apa yang tertulis di Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ayat 1 maupun ayat 2, yaitu tugas daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa itu adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Ya. Nah, terjadilah satu kasus mengenai tidak adanya perdamaian dan keamanan internasional itu, tapi Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak berbuat apa-apa. Nah, ini berarti apa? Ini berarti bahwa sistem yang ada sekarang ini tidak berjalan sesuai dengan harapan founding fathers dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itu saya menganjurkan kalau bisa Indonesia mencoba membangkitkan kesadaran dari masyarakat internasional
untuk menghidupkan kembali apa yang namanya organisasi internasional berdasarkan prinsip-prinsip universal. Ya, prinsip-prinsip universal itu adalah prinsip yang sudah disampaikan tadi oleh baik Duta Besar Iran tadi Mas Hikmahanto ya dan pembicara yang lain ya, bahwa kalau ada orang menyerang itu adalah hak daripada orang yang diserang untuk melawan secara militer. Itu adalah apa yang tercapai di pasal 51 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, tapi kalau itu tidak dihormati, lah terus kita mau menghormati apa? Ya, kita mau menghormati apa? Nah, nanti kemudian kalau misalnya ada kejadian terus ternyata ada kemampuan untuk observasi mengenai keadaan yang di Teheran dan ternyata dibuktikan tidak ada apa namanya kegiatan apapun mengenai pengembangan senjata nuklir di Teheran, terus apa yang akan dilakukan? Ya, tapi korban-korban sudah terjadi di sana. Ya, nah ini yang saya sampaikan sekedar tambahan ya. Pada saatnya mungkin ya Mbak Puri Maharani juga bisa menghidupkan kesadaran semua pihak sini untuk sama-sama berjuang. Bagaimana kita menciptakan satu mekanisme ya agar supaya sengketa internasional tidak hanya diselesaikan dengan cara militer, tapi diselesaikan dengan cara-cara damai. Ya, marilah kita menjadikan masyarakat internasional tidak hanya masyarakat yang sifatnya apa namanya militeristis ya, tapi juga yang demokratis ya. Nah, inilah kesempatan yang terbuka untuk mencoba melihat kembali bagaimana mekanisme internasional yang ada. Mungkin demikian Mbak Puri. Terima kasih. Terima kasih Pak Dubes atas beberapa pesannya yang sangat nohok ya. Ini mempertanyakan kembali fungsi dari PBB yang rasa-rasanya sudah jauh dari marwahnya begitu ya, ditunggangi oleh kepentingan negara besar. Dan kebetulan kita memang hidup di zaman negara besar ini tidak melakukan tanggung jawab mereka yang besar juga gitu, sepertinya kan great power comes with great responsibility gitu kan. Tapi itu tidak terjadi dan seperti tadi juga Pak Dubes katakan bahwa sebenarnya perlu bagi Indonesia untuk menghidupkan kembali ya prinsip-prinsip universal dalam organisasi internasional. Jadi agar yang seperti ini tidak akan terjadi lagi, impunitas itu tidak terjadi dalam konteks agresi ya, bahwa negara punya hak untuk membela diri apabila memang terjadi agresi dan ini harus diakui secara internasional. Mungkin saya ingin berbagi saja. Ini kita forum forum di Zoom-nya full house ya, 500 ya, dan ada 185 pemirsa di YouTube. Ini luar biasa sekali ya, Kang Jana. Memang biasanya nggak pernah kurang dari 400-an sih Kang Jana, tapi ini mungkin yang paling besar setidaknya dalam beberapa minggu terakhir mungkin Kang Jana. Saya izin untuk membuka sesi tanya dan jawab. Mungkin saya bisa klarifikasi dulu selain Pak Dubes, Makarim, dan Pak Cepi Hakim, apakah Mas Gihik ada di sini? Mas Hikmahanto? Belum bergabung ya? Beliau tuh selesainya 9:30 katanya di CNN. Oke, baiklah kalau begitu. Baik, kalau gitu kita coba buka saja. Kita masih punya waktu 1 jam kira-kira ya Kang Jana, kalau kita bisa 2 termin, kalau tidak ya 1 termin ya. Ini ada beberapa yang sudah raise hand. Saya akan memberikan sebentar ya, saya nggak begitu kelihatan ini soalnya. Ya, ini Bang Saya Dr. akan- Taufikul Hadi nih, Dr. Oke. Taufikul Hadi. Baik, yang pertama kesempatan saya berikan kepada Pak Taufikul Hadi. Mohon disampaikan secara singkat dan jelas ya Bapak dari institusi mana pertanyaannya dan kepada siapa. Silahkan Pak Taufikul Hadi. Silakan Bang, bisa dibuka sendiri mikrofonnya. Halo, Ya, sudah terdengar Pak, silahkan. oke baik. Saya bertanya sedikit saja.
Pertama kepada Pak Shepi Hakim, kalau memang eskalasi ini semakin meluas saja, berapa lama Iran itu bisa bertahan? Dengan melemparkan rudal ke Israel seperti itu. Dan kemudian Israel membalas dengan pesawat tempurnya ke Iran. Berapa lama Iran bisa bertahan? Yang kedua, kepada Pak Makarim, saya senang sekali. Pak Makarim bagus sekali tadi menyampaikannya. Memang itu prinsip-prinsip moralitas internasional sudah tidak ada lagi sekarang. Tetapi juga di kalangan negara-negara Muslim, saya heran juga. Kalau negara Iran ini tiba-tiba menang dia berhadapan dengan Amerika dan Israel. Apakah negara-negara Arab yang lain itu senang tidak kepada Iran? Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Rafiqul Hadi. Kita kumpulkan dulu pertanyaannya. Silahkan yang kedua mungkin Kang Diana bisa bantu. Saya kok nggak Hafiz Zakaria, sistemnya. silakan. Hafiz Zakaria, Dr. Hafiz Oke. Zakaria. Pak Hafiz Zakaria, silakan. Baik, terima kasih. Saya Hafiz Zakaria dari Universitas Islam Batik Surakarta, program S2. Jadi kalau kita lihat perang di kawasan Timur Tengah ini, apakah ini tidak ada kaitan dengan eskalasi yang ada di Ukraina? Karena kalau kita lihat seolah-olah di Ukraina juga PBB juga berada pada posisi yang tidak memberikan sanksi yang tegas gitu ya terhadap konflik yang ada di sana, karena jelas-jelas bahwa kita lihat ada semacam invasi Rusia terhadap Ukraina. Nah, mungkin Pak Makarim bisa memberikan informasi yang lebih jelas terhadap kita, karena pertengkaran atau konflik yang ada di dunia ini kayaknya memang sudah kembali terbentuk, yaitu blok barat dan blok timur. Dan ini kalau kemudian tidak kita sebagai Indonesia yang terus menyuarakan perdamaian, saya pikir ini sangat berbahaya sekali dan ini bisa merusak semuanya. Pembangunan dunia yang sudah kita bangun sekian tahun ini hanya muspro gitu ya, kalau dalam bahasa Jawa orang Solo ini muspro gitu, nggak ada apa-apanya dan kita hilang semuanya. Dan saya sebagai akademisi tentu menyuarakan stop war around the world. Itu yang harus kita gaungkan, karena bicaranya ada humanity, bicaranya adalah kemanusiaan. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hafiz. Ini poin yang bagus ya, karena ada kekhawatiran juga beberapa negara di Indo-Pasifik bahwa kalau Ukraina itu berkelanjutan, maka China juga akan mendapatkan momentum dan justifikasi ya untuk juga kemungkinan menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan overlapping claim di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur, begitu ya. Jadi intinya kalau kita membiarkan kekuatan besar seenaknya melanggar hukum internasional, kita tinggal menunggu yang lainnya ikut-ikutan, gitu kan. Pertanyaan yang ketiga mungkin dari Pak Dubes Abdul Wahid Maktub. Ya, oke. Terima kasih Kang Jana. Mungkin yang perlu kita ingin tahu ya, bagaimana sebetulnya Indonesia harus memberikan satu kontribusi ya, melihat dari sejarah ya, sebetulnya apa yang bisa diterangkan oleh Pak Makarim ya, itu kan alasan klise mengapa mereka melakukan hal itu yang paling penting itu. Dan sebetulnya itu kan sebetulnya mungkin akibat dari satu salah perhitungan ya. Waktu Amerika melakukan unilateral attack ya ke Irak itu, karena mendengarkan pandangan dari Samuel Huntington ya dengan konsep clash of civilization,
itu yang akhirnya menimbulkan satu teori preemptive strike atau anticipatory self defense yang disampaikan oleh Pak Hikmanto, ternyata itu salah, dan karena salah itu dampaknya luar biasa ya. Bahkan sejak itu Amerika terus mengalami satu krisis keuangan ya, karena faktor dana macam-macam itu, dan bahkan tentara Amerika tidak kurang 5.000 recorded kill itu di Irak waktu itu, dan belum lagi sivil korban sipil ya. Nah, bagaimana sebetulnya merespon keputusan yang gila ya dari Trump ini, yang dari dalam negeri pun itu mengalami resistensi yang luar biasa, bahkan ada wacana untuk mengimpeach Trump gitu ya. Nah, bagaimana sikap kita itu dalam konteks membendung satu opini dunia ya tuh. Karena sebetulnya saat ini Amerika itu sebetulnya panik ya. Ya, karena faktor domestik ekonomi yang sudah betul-betul kacau balau. Apakah ini adalah satu isu dalam konteks mengalihkan isu dalam negeri ya, yang begitu parah ya, karena banyak pengangguran, banyak krisis ekonomi macam-macam, yaitu bahkan hampir tiap hari di Amerika itu ada looting and shooting, jadi penjarahan dan penembakan karena sudah terjadi inequality, ketimpangan yang luar biasa. Nah, kira-kira ini apakah suatu a great opportunity Indonesia untuk mengintroduce ya, karena Indonesia ini kan terkenal sekali sebagai bangsa yang sangat senang dengan dialog ya, dengan soft power gitu. Tapi saya melihat gerakan ini belum digaungkan gitu oleh diplomat-diplomat Indonesia. Padahal ini menurut saya kesempatan untuk meyakinkan bahwa selama ini cara-cara military force, use of force itu sudah barbarik, dan itu suatu something in the past itu, dan itu semuanya mutual loss, mutual destruction. Tapi kenapa kok masih tetap diadopsi kebijakan itu? Nah, saya ingin tahu sebetulnya ini kan kesempatan bagi diplomat Indonesia untuk menunjukkan itu kepada dunia itu. Ini cara-cara yang harus ditinggalkan. Tetapi PBB pun powerless ya, dan paralisis, lumpuh semua. Nah, ini menurut saya bagaimana Pak Makarim saat ini Indonesia menurut saya adalah peluang emas untuk meyakinkan kepada dunia untuk meninggalkan cara-cara military force, use of force yang tidak pada tempatnya ya. Walaupun karena itu alasan-alasan krisis, dan itu akan tidak hanya merugikan orang lain, masyarakat Amerika itu terutama civil society menyadari itu terjadi suatu pembelahan itu. Dan ini menurut saya perlu adanya koalisi internasional dunia untuk membangun suatu opini bahwa cara-cara lama yang ditempuh oleh Trump, Bush masa lalu itu sudah saatnya ditinggalkan. Kenapa? Cara itu adalah mutual loss, mutual destruction. Dan itu yang harus dikembangkan. Mudah-mudahan dengan public pressure dari masyarakat sipil dunia itu, mungkin itu akan mengontrol perilaku pemimpin yang gila seperti Trump itu. Nah, sejauh mana gerakan ini sebetulnya dilakukan oleh Indonesia, diplomat Indonesia, yang saya melihat itu nampaknya kurang melihat peluang itu, memanfaatkan peluang itu untuk bisa memberikan suatu alternatif solution. Saya pikir itu pandangan saya, kegusaran saya kepada our foreign policy gitu. Terima kasih Kang Jana. Terima kasih Pak Dubes. Mungkin juga perlu diingat kita belum lama lepas dari efisiensi ya, yang kemudian sedikit menghambat kerja teman-teman di kami juga ya, karena ada batasan anggaran dan sebagainya yang membuat teman-teman jadi tidak maksimal juga untuk melakukan kerja-kerja yang seharusnya dilakukan pada kondisi seperti ini. Mungkin pertanyaan berikutnya dari Pak Riza Hashim ya, ini Riza Hashim dari Unair ya Pak ya, ini yang kelihatan di layar saya. Riza Hashim Unair, atau saya salah menyebut namanya? Karena nggak kelihatan semuanya.
Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Waalaikumsalam. Bapak narasumber yang luar biasa hebat. Mohon izin saya ada satu pertanyaan khusus untuk Bapak Marsikal Purnawirawan C.P. Hakim. Mohon izin Bapak, sebagai seseorang yang pernah memimpin institusi Angkatan Udara, kita tahu konflik Iran-Israel ini kan sekarang menjadi laboratorium militer dunia. Menurut pendapat Bapak, bagaimana peran dari TNI Angkatan Udara dalam mempelajari bagaimana berlangsungnya konflik ini, bagaimana konflik ini dapat membentuk roadmap modernisasi alutsista secara menyeluruh, khususnya untuk pertahanan matra udara dan ruang angkasa. Mohon izin Bapak untuk menyampaikan bahwa khusus untuk acara malam ini, alhamdulillah kami berhasil mendapatkan buku biografinya Bapak juga, yaitu Dari Segara ke Angkasa, Pak. Alhamdulillah masih ada yang toko yang menjual buku biografi dari Bapak ini, khusus saya beli untuk menghargai bagaimana luar biasanya kiprah Bapak selama memimpin TNI Angkatan Udara. Sekian, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Reza. Senang sekali nih kalau ada sipil yang tertarik juga untuk mendalami isu kemiliteran ya. Oke, ini sudah 4 yang kita ambil. Mungkin Kang Jena izin apakah diteruskan atau kita cukupkan di sini dulu untuk pertanyaannya? Mungkin 4 dulu ya barangkali 4 ya. dulu Nanti saja setelah ya, itu biar baru tidak. dibuka sesi berikutnya. Ya, ya. Siap. Ini ada beberapa pertanyaan untuk Pak Cepi Hakim. Yang pertama adalah pertanyaan dari Pak Taufikul Hadi. Mengingat eskalasi yang berlanjut, berapa lama Iran bisa bertahan dalam perang konvensional ya, dalam situasi asimetrik secara power militer. Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Riza Hashim tadi ya, mengenai apa yang bisa dipelajari oleh TNI AU dari konflik yang ada di Timur Tengah saat ini dan bagaimana itu kemudian digunakan untuk menyusun roadmap modernisasi ya pertahanan kita ke depan. Sedangkan untuk Pak Dubes Makarim ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah mengenai prinsip moralitas internasional yang tidak ada lagi, begitu ya. Tapi juga apa namanya? Bagaimana nih negara-negara Muslim ya menyikapi hasil dari perang antara Iran dan Israel. Kemudian yang kedua adalah mungkin bagaimana Timur Tengah ini menyikapi Timur Tengah ini ya terkait dengan eskalasi di Ukraina juga. Jadi sebenarnya pertanyaan kedua dan ketiga ini agak mirip-mirip menyuarakan keputusasaan kita terhadap organisasi internasional, Pak Dubes Makarim. Intinya adalah dengan situasi di mana organisasi internasional seperti PBB lumpuh, gitu ya, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia? Bisakah kita memanfaatkan momentum ini untuk menginisiasi satu gerakan moral baru atau dialog atau apapun yang bisa dilakukan oleh mungkin middle power ya, yang biasanya memang bisa menjadi norms entrepreneur gitu dengan mengangkat norma baru, tapi untuk lebih dari itu rasa-rasanya kok mungkin masih jauh. Tapi mungkin saya salah. Silakan Pak Cepi Hakim dulu mungkin Pak untuk menjawab 2 pertanyaan tadi. Baik, terima kasih atas 2 pertanyaan ini. Yang pertama, seberapa lama? Ini pertanyaan yang cukup sulit untuk bisa dijawab secara pasti ya. Tetapi kalau kita melihat sejarah pertahanan Iran sudah membuktikan bahwa dia mampu bertahan 8 tahun pada waktu perang Iran dan Irak. Jadi yang bisa kita jadikan referensi pertama adalah Iran dalam hal ini sudah membuat satu perencanaan panjang karena keberanian sebuah negara di Timur Tengah untuk berhadapan secara langsung dengan Israel itu pasti dengan seluruh banyak sekali calculated risk ya, kalkulasi yang sudah diperhitungkan. Dan Iran sudah membuktikan bahwa dia sebuah negara yang tough, yang mempunyai ketahanan yang luar biasa. Yang kedua, bahwa kalau orang berharap
bahwa negara-negara besar akan bisa ikut serta secara menyeluruh atau dalam perang atau sebagai juru damai, itu juga agak sulit karena mereka berhadapan dengan masalah mereka sendiri yang cukup serius. Rusia berhadapan dengan urusan Ukraina, kemudian China berurusan dengan Amerika dalam US-China trade war. Amerika sendiri juga mempunyai banyak permasalahan dalam negeri dan juga US-China trade war. Kemudian kalau kita melihat peran United Nations Organization, ya PBB, yang dibentuk pasca Perang Dunia Kedua, yang banyak memberi harapan kepada negara-negara di seluruh dunia bahwa badan ini bisa membawa ke global peace dan prosperity, itu juga agak sulit. Karena baru 2 tahun setelah Perang Dunia Kedua selesai, itu sudah terjadi Perang Dingin tahun 47 sampai tahun 91. Berikutnya lagi, posisi Perserikatan Bangsa-Bangsa selama ini banyak penilaian orang bahwa keberpihakan itu sangat tergantung kepada Amerika karena PBB berada di Amerika. Dan ini tidak bisa untuk bisa kita intervensi lebih jauh karena banyak hal-hal yang membuktikan hal itu. Jadi sekali lagi kalau ditanyakan sejauh mana perang ini akan berlangsung, sebuah pertanyaan yang sulit untuk mendapat jawaban. Tetapi paling tidak Iran bisa bertahan lama, negara-negara besar terbatas sekali untuk ikut campur tangan, apakah itu akan meningkatkan eskalasi atau justru mengantar kepada perdamaian, itu mereka mempunyai masalah tersendiri. Dan PBB kita sudah melihat sendiri, sudah memberikan bukti bahwa selama ini PBB dalam perspektif netralitas itu banyak menjadi pertanyaan orang. Kemudian pertanyaan kedua, ini pertanyaan menarik. Terima kasih udah beli buku saya. Nah, kalau melihat perang yang berlangsung, ya apakah itu India, Pakistan, apalagi yang terakhir Iran, Israel, maka seyogianya memang sudah waktunya Indonesia mawas diri. Indonesia harus memetik banyak pelajaran di sini. Yang pertama yang harus menjadi platform pertama berpikir adalah ternyata wilayah udara itu merupakan kunci dari sebuah sistem pertahanan sebuah negara. Dan sebenarnya tidak hanya pada kesempatan perang India, Pakistan, dan Iran, Israel, itu sudah terjadi sejak tahun 41 ketika terjadi surprise attack oleh armada udara Angkatan Laut Kerajaan Jepang yang menyerang Pearl Harbor. Dan itu adalah the turning point of history yang membuat Amerika membangun kekuatan perangnya karena dia marahnya bukan main. Karena dalam penilaian para military thinker di Amerika, Pearl Harbor itu tidak mungkin terjadi. Setidaknya ada 2 hal yang menjadi pertimbangan. Yang pertama, Amerika dan Jepang ketika itu masih dalam normal mood hubungan diplomatik. Yang kedua, pada tahun 41 tidak ada pesawat terbang. Belum ada teknologi yang mampu memproduksi pesawat terbang yang mampu terbang dari Jepang ke Hawaii. Dan toh serangan atau surprise attack itu terjadi. Nah, kemudian 9/11. Kalau Pearl Harbor itu dengan mudah kita bisa melihat bagaimana Amerika marah dan bertindak. Yang pertama, serangan itu datang dari luar. Dan kedua, yang menyerang itu jelas Jepang. Sehingga tidak sampai 4 tahun setelah tahun 41, Amerika menyelesaikan itu. Jatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki, kemudian Jepang menyerah, dan Perang Dunia usai, dan ikutannya adalah Indonesia bisa merdeka. Itu Pearl Harbor. Kemudian hanya 60 tahun setelah surprise attack di Pearl Harbor, ada surprise attack lagi, yaitu tahun 2001, 9/11. 9/11 ini unik, karena Amerika putus asa, dia nggak tahu siapa yang menyerang. Ya, akhirnya dia membom Irak dan sebagainya, kita melihat seperti itu. Dan dalam konteks 9/11 ini, yang menyerang bukan negara, ya, non-state enemy. Dia nggak ngerti siapa nih yang menyerang. Akhirnya mereka merumuskan itu Al-Qaeda dan sebagainya. Tetapi itu adalah teroris, ya, teroris Global Terrorist Organization yang letaknya pun tidak diketahui sehingga dia menyerang ke Syria, ke Afghanistan, ke mana-mana. Dan 10 tahun
baru mampu membunuh Osama bin Laden. Seorang profesor guru besar pertahanan di Monterey ya itu mengatakan bahwa ini Pentagon, jenderal-jenderal Pentagon ini seperti keledai. Mengapa tidak mampu menyelesaikan segera Al-Qaeda, teroris? Karena menurut perhitungan para peneliti di Monterey, jumlah dari teroris yang menyerang 9/11 itu tidak lebih dari jumlahnya dari 1 batalion pendarat marinir Amerika. Dan pada waktu dikonfrontir kepada jenderal-jenderal di Pentagon, jawabannya enteng aja, dibilang karena orang yang meneliti di laboratorium dalam sebuah ruangan itu pasti tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Nah, intinya adalah bahwa pada 9/11 itu dia tidak tahu siapa yang menyerang, kemudian serangan itu ternyata datang dari dalam, dan pilot kamikaze yang menyerang Twin Tower dan mengarah ke Gedung Putih dan Pentagon itu ternyata flying school-nya di Amerika sendiri. Itu sebabnya setelah 9/11, pemerintah Amerika, Presiden dan Kongres membentuk Komisi Nasional Terrorist Attack on 9/11. Dan itu sebabnya pula Amerika kemudian membentuk Department of Homeland Security, Transportation Security Administration, dan merestructuring Air Traffic Control menjadi Civil Military Air Traffic Flow Management System. Itu semua memberikan gambaran kepada kita betapa rawannya wilayah udara sebuah negara. Pearl Harbor, kemudian 9/11. 9/11 ada satu bukti, ada studi kasus yang sangat berharga untuk bisa dipelajari. Amerika memprioritaskan international aviation safety pada prioritas yang premium, prioritas yang sangat tinggi, dan dia kecolongan di national aviation security. Jadi itu adalah benar-benar sebuah surprise attack yang merubah wajah birokrasi Amerika. Sekali lagi, apa itu? Adalah pentingnya menguasai wilayah udara sebuah negara, wilayah kedaulatan udara di sebuah negara. Catatan penting lagi, setelah Pearl Harbor, Amerika baru membangun sistem early warning system, baru membangun air defense identification zone, baru membangun sistem identification friend or foe. Ya, sekali lagi itu cerminan dari bagaimana sebuah negara melihat betapa pentingnya wilayah udara kedaulatan. Jadi yang pertama yang harus dilihat oleh Netanyahu dan harus dilihat oleh pemerintah Indonesia dalam memetik pelajaran di India, air battle di India, Pakistan, dan Iran, Israel adalah menata ulang dulu, mengidentifikasi terlebih dahulu wilayah udara nasional yang harus kita jaga sekuat tenaga dan berada di bawah kewenangan Indonesia. Yang kedua, download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal